Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saipudin Rahmatullah MSI, selaku dosen dari mata kuliah pilihan Biokimia Nutrisi, kami yang beranggota Raisa Nabila dan Siti Alia Fauzia, saya sendiri akan mempresentasikan mengenai proyek mini riset, di mana kami mengambil judul penentuan kadar karbohidrat pada tepung mokaf atau modified cassava flour dengan uji Lane-Einan. Di mana untuk abstraknya sendiri yaitu eh, tepung mokaf ini atau modified cassava flour adalah produk olahan singkong yang mana sudah mengalami modifikasi dengan proses fermentasi yang meningkatkan kualitasnya. Kemudian salah satu komponen penting dalam mokaf ini adalah karbohidrat yang berperan signifikan dalam beberapa dan berbagai aplikasi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar karbohidratnya pada tepung mokaf yang digunakan dengan metode uji Lehmann. Yang mana metode Lehmann ini sebuah metode titrasi volumetrik yang banyak digunakan untuk analisis gula reduksi, yang mana sampel tepung mokaf ini dianalisis dengan prosedur yang melibatkan hidrolisis asam untuk memecah polisakarida menjadi monosakarida, diikuti dengan titrasi menggunakan larutan Pehling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tepung mokaf memiliki kadar karbohidrat yang signifikan dan menjadikannya sumber energi yang potensial untuk produk pangan. Kemudian metode LN-Einon juga terbukti efektif dan akurat untuk analisis karbohidrat pada bahan pangan. Selanjutnya mengenai pendahuluan. Untuk pendahuluannya sendiri yaitu tepung mokaf atau modified cassava flour telah menjadi salah satu alternatif tepung bebas gluten yang mana sangat banyak diminati dalam industri pangan. Oleh karena itu, tepung mokaf ini banyak sekali peningkatannya, di mana prosesnya itu dengan fermentasi, yaitu untuk meningkatkan karakteristik fungsional dan sensorik pada tepungnya, yang menghasilkan kualitas yang lebih baik daripada tepung singkong biasa, karena berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan produk pangan seperti roti, kue, dan mie. Kemudian, karbohidrat itu adalah komponen utama dalam tepung mokaf, sehingga memberikan kontribusi besar pada nilai gizi dan sifat fungsionalnya. Maka analisis kadar karbohidrat pada tepung mokaf ini menjadi penting untuk menentukan kualitas dan potensi penggunaannya dalam formulasi pangan. Dan metode yang digunakannya itu salah satunya adalah metode Lane-Einon yang berbasis titrasi volumetrik yang melibatkan larutan Fehling untuk pendeteksi gula produksi. Kemudian tujuannya untuk menentukan kadar karbohidrat dengan uji Lane-Einon yang kadar karbohidratnya itu akurat diharapkan memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan produk berbasis mokaf ini, memastikan kualitas produk pangan yang dihasilkan agar terjamin. Kemudian selanjutnya mengenai metode yang akan dibahas oleh Saudari Raisa Nabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat eksperimental untuk mengidentifikasi kadar monosakarida pada tepung mokaf yang dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode Lane-Einon. Adapun untuk alat bahannya yang digunakan untuk praktikum ini, yang pertama ada labu Erlenmeyer, hot plate, labu ukur, klem, batang statif, buret, sampel tepung mokap, aquades, HCl pekat, bromtimol biru, Na2CO3 10%, pehling A, pehling B, dan metilen biru. Boleh di Adapun untuk prosedur percobaannya, yang pertama itu ada penetralan tepung mokap dengan memasukkan 50 mili aquades dan 5 gram tepung mokap ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 2 mili HCl pekat dan dihomogenkan. Lalu campuran tersebut dipanaskan di atas hot plate selama 15 menit. Kemudian campuran didinginkan dengan air mengalir, lalu dimasukkan 3 tetes
bromtimol biru ke dalam campuran, lalu campuran tersebut dititrasi dengan menggunakan Na2CO3 10% hingga titrasi berwarna kehijauan. Nah, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml, lalu ditambahkan aquadis hingga batas cincin. Kemudian filtrat tersebut dimasukkan ke dalam buret untuk penentuan kadar monosakarida. Nah, yang selanjutnya ada penentuan kadar monosakarida. Boleh di next. Dengan memasukkan 5 ml pehling A dan 5 ml pehling B ke dalam labu Erlenmeyer dan dihomogenkan. Lalu campuran tersebut dipanaskan hingga mendidih. Lalu 15 ml filtrat yang tadi sudah ada di dalam buret ditambahkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan 3 tetes metilen biru dan dititrasi campuran hingga berwarna terdapat endapan berwarna merah bata. Boleh di next. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk penentuan kadar monosakarida pada tepung mokap menggunakan uji Lane-Anon. Nah, karbohidrat mencakup pati, serat, gula. Terdapat beberapa jenis karbohidrat juga, yaitu monosakarida dalam bentuk molekul karbohidrat yang memiliki paling sederhana yang terdiri dari satu molekul gula sederhana. Nah, kemudian ada disakarida. Dua monosakarida yang bergabung seperti sukrosa yang terbuat dari glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada oligosakarida terdiri dari beberapa monosakarida. Nah, selanjutnya ada polisakarida yang itu polimer yang terdiri dari banyaknya rangkaian molekul gula seperti gula, pati, kitin, dan selulosa. Untuk pembahasan selanjutnya ada penetralan tepung mokap. Nah, penetralan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sesuai karena pada keadaan asam atau pH rendah, monosakarida dapat mengalami reaksi penguraian sehingga pada pengujian dibutuhkan dalam keadaan netral. Nah, tepung mokap tersebut sebanyak 5 gram diencerkan menggunakan 50 ml aquades. Nah, tujuannya itu agar konsentrasi monosakarida sesuai dengan rentang yang diharapkan. Nah, boleh di next. Lalu ditambahkan 2 ml HCl pekat yang membuat larutan dalam keadaan asam. Larutan tersebut dipanaskan untuk mempercepat reaksi, lalu didinginkan untuk menstabilkan larutan setelah pemanasan. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator bromtimol biru yang berfungsi untuk mengetahui pH netral yang akan berubah menjadi warna hijau. Lalu campuran tersebut dititrasi dengan larutan Na2CO3 10%. Nah, pada proses ini terjadi reaksi penetralan. Boleh di next. Di mana tepung mokap yang sudah ditambahkan HCl dan akan bersifat asam dan Na2CO3 titran sebagai basa sehingga menghasilkan pH yang netral yang akan ditandai dengan berwarna hijau. Volume titrasi yang didapatkan sebanyak 14,5 ml. Lalu filter tersebut dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, kemudian diencerkan hingga batas cincin dan ditambahkan lalu dimasukkan ke dalam buret. Selanjutnya ada pembahasan penentuan kadar monosakarida pada tepung mokap. Prosedur ini untuk mengetahui kadar monosakarida pada tepung mokap dengan memasukkan 5 ml pehling A dan 5 ml pehling B ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Lalu dipanaskan untuk mempercepat laju reaksi dan menghilangkan air berlebih pada campuran dan perubahan titik warna titrasi, titik akhir titrasi yang akan berubah yang akan terlihat lebih jelas. Kemudian campuran ditambahkan filtrat sebanyak 15 ml. Larutan tersebut menjadi warna biru dan terdapat endapan berwarna merah. Kemudian ditambahkan 3 tetes metilen biru. Nah, endapan merah tersebut menjadi hilang. Nah, penambahan metilen biru ini untuk indikator yang memberikan perubahan pada saat titik air titrasi. Selanjutnya, campuran dititrasi menggunakan filtrat hingga terdapat endapan merah. Endapan merah bata ini disebabkan karena kadar monosakarida dalam sampel tepung mokap karena
monosakarida dalam sampel tepung mokap teroksidasi menjadi tembaga satu. Nah, tembaga satu ini dibentuk dalam proses oksidasi bereaksi dengan ion hidroksida dari larutan pelin B untuk membentuk endapan tembaga oksida merah bata. Didapatkan volume akhir titrasi sebanyak 0,4 mili, maka jumlah totalnya 15,4 mili. Kemudian dilakukan penghitungan kadar dan didapatkan hasilnya sebanyak 16,39%. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode metode Lane-Anon melibatkan reaksi oksidasi monosakarida dengan reagen Lane-Anon menghasilkan endapan merah bata. Nah, kadar monosakarida pada tepung mokap didapatkan sebanyak 16,39%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Raisa Nabila yang telah memaparkan metode penelitian dan juga hasil dan pembahasan. Mungkin cukup sekian dari kami. Harapannya dari penelitian kami ini adanya penelitian lebih lanjut mengenai tepung mokaf sendiri karena sangat berpotensi pada bahan pangan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.